Bayangkan sebuah bejana besar berisi minyak mendidih yang siap menelan siapapun yang membangkang. Di hadapannya berdiri seorang ibu yang tenang, bukan karena dia tidak takut, melainkan karena cintanya pada Sang Pencipta melampaui rasa sakit dunia. Hari ini kita akan menyelami kisah paling mengharukan dari zaman Mesir kuno. Kisah tentang keteguhan iman yang harumnya tercium hingga ke langit ketujuh. Bersiaplah untuk terinspirasi oleh pengorbanan yang tak terbayangkan dari seorang wanita biasa di istana yang luar biasa kejam. Selamat datang di channel kami, tempat di mana sejarah dan iman bertemu dalam narasi yang menyentuh hati. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara mendalam sejarah Mashitoh, perias putri Fir'aun yang namanya abadi sebagai simbol kesetiaan. Anda akan mempelajari bagaimana sebuah kecelakaan kecil di kamar rias berujung pada ujian iman terbesar dalam sejarah manusia. Pastikan Anda menyimak hingga akhir untuk memahami mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium aroma harum saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Ribuan tahun yang lalu, di bawah terik matahari Mesir yang menyengat, berdirilah istana megah milik Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Di dalam tembok-tembok emas itu, ribuan pelayan bekerja dengan ketakutan di bawah perintah sang tiran yang angkuh. Salah satu dari mereka adalah Mashitoh, seorang wanita bersahaja yang memiliki tugas khusus sebagai perias pribadi putri Fir'aun. Setiap hari, ia masuk ke dalam kemewahan istana, melewati pilar-pilar raksasa yang dihiasi hieroglif, tanpa ada yang tahu rahasia besar di hatinya. Mashitoh bukan sekedar pelayan biasa. Ia adalah sosok yang telaten dan sangat dipercaya di lingkungan keluarga kerajaan karena keahlian tangannya. Di balik gerak-geriknya yang tenang, Mashitoh menyimpan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang sebenarnya. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh kehati-hatian, menyembunyikan ibadahnya dari mata-mata Fir'aun yang ada di setiap sudut koridor. Namun, sekuat apapun rahasia disimpan, takdir memiliki jalannya sendiri untuk menguji seberapa kokoh akar iman seseorang tertanam. Suasana kerja di istana Fir'aun selalu dipenuhi dengan kemewahan yang membutakan mata, mulai dari perhiasan emas hingga kain sutra terbaik. Mashitoh harus bersikap profesional, melayani sang putri dengan senyuman meskipun hatinya seringkali merasa sesak melihat kesombongan yang merajalela. Tugasnya dimulai sejak fajar menyingsing, menyiapkan segala keperluan kecantikan untuk putri sang penguasa Mesir yang haus kekuasaan. Ia adalah saksi bisu dari segala intrik dan kesombongan yang terjadi di dalam bilik-bilik rahasia istana yang megah tersebut. Pada suatu pagi yang terlihat seperti hari-hari biasanya, Mashitoh sedang menyisir rambut panjang putri Fir'aun dengan penuh kelembutan. Ruangan itu dipenuhi aroma wewangian bunga teratai dan suara gemericik air dari kolam hias di sudut kamar sang putri. Namun, tiba-tiba saja tangan Mashitoh sedikit gemetar, dan sisir yang terbuat dari bahan berharga itu terjatuh dari jemarinya ke lantai batu yang dingin. Secara spontan, tanpa ia sadari sepenuhnya, sebuah kalimat yang sangat dilarang di istana itu meluncur dari bibirnya dengan sangat jelas. Bismillah, ucap Mashitoh dengan lirih namun tegas saat ia membungkuk untuk mengambil kembali sisir yang jatuh tersebut. Kata itu, yang berarti dengan nama Allah, adalah sebuah pengakuan yang sangat berbahaya di bawah atap pria yang menganggap dirinya Tuhan. Putri Fir'aun yang mendengarnya seketika terdiam, matanya membelalak kaget mendengar asma yang tak asing, namun sangat terlarang di kerajaan ayahnya. Kehening tiba-tiba menyelimuti ruangan rias yang tadinya hangat, seolah waktu berhenti berputar untuk sesaat. Putri Fir'aun bertanya dengan nada penuh selidik, "Apakah yang kau maksud adalah ayahku?" Mashitoh, dengan keberanian yang muncul dari kedalaman jiwanya, menatap balik sang putri dan menjawab dengan suara yang tidak bergetar sedikit pun. "Bukan, melainkan Tuhanku dan Tuhan ayahmu, yaitu Allah," jawabnya dengan penuh keyakinan yang membuat sang putri semakin meradang.
Jawaban itu bukan hanya sebuah pernyataan, melainkan sebuah proklamasi iman yang secara langsung menantang otoritas tertinggi di tanah Mesir saat itu. Mendengar pengakuan yang dianggap sebagai pengkhianatan besar itu, sang putri langsung melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya, Firaun. Firaun yang dikenal sebagai penguasa yang sangat kejam dan tidak mentoleransi pembangkangan, merasa harga dirinya tercoreng di rumahnya sendiri. Ia tidak bisa membiarkan seorang pelayan rendahan memiliki keyakinan yang berbeda, apalagi menyembah Tuhan yang ia benci. Dengan amarah yang meluap, Firaun memerintahkan pengawalnya untuk segera membawa Masyitoh ke hadapan singgasananya untuk diadili secara terbuka. Masyitoh diseret melewati aula-aula besar yang dingin menuju ruang singgasana, di mana Firaun sudah menunggu dengan tatapan membunuh. Di sekelilingnya, para penasihat dan prajurit berdiri tegak, menciptakan suasana yang sangat mengintimidasi bagi siapapun yang berdiri di tengah ruangan. Masyitoh berdiri di sana, seorang wanita kecil di hadapan raksasa kekuasaan, namun ia tidak terlihat seperti seorang tawanan yang ketakutan. Cahaya iman seolah menyelimuti dirinya, memberinya kekuatan ekstra untuk menghadapi badai yang baru saja dimulai dalam hidupnya. Firaun bertanya dengan suara menggelegar yang mengguncang pilar-pilar istana. "Wahai Masyitoh, benarkah kau memiliki Tuhan selain aku?" Pertanyaan itu adalah sebuah jebakan maut, di mana jawaban yang salah berarti hukuman yang tak terbayangkan bagi sang pelayan istana. Masyitoh menarik napas dalam-dalam, merasakan detak jantungnya yang stabil, lalu menjawab dengan suara yang jernih, "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Seluruh ruangan terkesiap. Tidak ada yang menyangka seorang perias akan memiliki keberanian sebesar itu di depan sang raja. Kemarahan Firaun mencapai puncaknya hingga ia memerintahkan para algojo untuk menyiapkan sebuah hukuman yang paling mengerikan yang pernah ada. Ia ingin menjadikan Masyitoh sebagai contoh bagi siapa saja yang berani meragukan ketuhanannya di tanah Mesir. Sebuah bejana tembaga raksasa dikeluarkan dan api besar mulai dinyalakan di bawahnya, hingga minyak di dalamnya mendidih dan mengeluarkan uap panas. Suasana di alun-alun istana berubah menjadi mencekam. Hanya terdengar suara api yang berkobar dan gelembung minyak panas yang meletup-letup. Firaun memberikan ultimatum terakhir kepada Masyitoh. Lepaskan keyakinannya dan akui Firaun sebagai Tuhan, atau hadapi kematian yang menyakitkan. Namun, Masyitoh tetap pada pendiriannya. Ia lebih memilih kematian yang mulia daripada kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan kesyirikan. Firaun yang semakin murka kemudian memerintahkan anak-anak Masyitoh untuk dibawa ke hadapannya, menggunakan mereka sebagai alat untuk menghancurkan mental sang ibu. Ini adalah ujian yang jauh lebih berat daripada kematian dirinya sendiri, melihat buah hatinya terancam bahaya besar. Satu persatu, anak-anak Masyitoh diancam akan dilemparkan ke dalam bejana panas jika sang ibu tidak segera mengubah pernyataannya. Firaun berharap rasa cinta seorang ibu akan mengalahkan keimanannya. Namun ia meremehkan kekuatan hamba Allah yang sudah berserah diri sepenuhnya. Masyitoh menatap anak-anaknya dengan air mata yang berlinang, namun hatinya tetap kokoh bagaikan gunung yang tak tergoyahkan oleh badai. Ia tahu bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara, dan pertemuan yang abadi ada di surganya kelak bersama mereka yang sabar. Tanpa belas kasihan, Firaun memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan anak pertama Masyitoh ke dalam minyak yang mendidih tersebut di depan matanya sendiri. Jeritan sang anak hanya terdengar sekejap sebelum ia lenyap di telan panasnya minyak, meninggalkan aroma yang sangat harum yang mulai memenuhi udara. Masyitoh memejamkan mata, memohon kekuatan dari Allah agar ia tetap sanggup berdiri tegak menghadapi kekejaman yang tak berperi kemanusiaan ini. Ia tidak bergeming, keyakinannya justru semakin menguat saat ia mencium aroma wangi yang keluar dari jasad anaknya yang telah syahid. Kemudian, anak kedua pun mengalami nasib yang sama.
dilemparkan ke dalam kuali maut tersebut tanpa sedikit pun rasa iba dari pihak Fir'aun. Fir'aun tertawa meremehkan, mengira Masyitoh akan segera menyerah melihat darah dagingnya sendiri musnah satu persatu di depan matanya. Namun, setiap kali seorang anak gugur, Masyitoh justru merasa semakin dekat dengan Robnya dan semakin benci pada keangkuhan sang raja. Seluruh istana terdiam menyaksikan kekuatan spiritual seorang wanita yang mampu menahan penderitaan sedahsyat itu demi memegang teguh sebuah kebenaran. Kini tiba giliran anak terakhir, seorang bayi kecil yang masih menyusu, yang berada di dalam pelukan hangat ibunya yang gemetar. Untuk sejenak, hati Masyitoh merasa ragu dan diliputi keraguan yang manusiawi saat melihat wajah mungil bayinya yang belum tahu apa-apa. Ia mendekap bayinya dengan sangat erat, seolah-olah ingin melindunginya dari segala kekejaman dunia yang sedang mereka hadapi saat ini. Fir'aun tersenyum licik, merasa bahwa di titik inilah ia akhirnya akan berhasil menaklukkan hati wanita yang keras kepala itu. Namun, terjadilah sebuah mujizat yang sangat luar biasa atas izin Allah SWT untuk menguatkan hati sang ibu yang sedang diambang kegalauan. Bayi yang masih kecil itu tiba-tiba saja berbicara dengan suara yang sangat jernih dan mantap, didengar oleh semua orang yang hadir di sana. Bayi itu berkata, "Wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran, dan hukuman dunia ini jauh lebih ringan daripada hukuman akhirat." Ucapan sang bayi seketika menghapus segala keraguan di hati Masyitoh dan menggantinya dengan ketenangan yang luar biasa. Dengan keyakinan yang baru saja dikuatkan oleh keajaiban tersebut, Masyitoh melepaskan bayinya dengan ikhlas untuk menyusul saudara-saudaranya ke dalam bejana. Ia menatap Fir'aun dengan tatapan yang sangat tajam, menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan raja itu untuk menyakiti jiwanya. Fir'aun yang merasa kalah secara mental memerintahkan Algojo untuk segera melempar bayi itu, dan seketika itu juga aroma harum yang luar biasa kembali menyerbak. Masyitoh kini berdiri sendirian, namun ia merasa lebih kaya dan lebih kuat dari siapapun yang memiliki emas di istana tersebut. Sebelum giliran dirinya tiba untuk dilemparkan, Masyitoh menyampaikan satu permintaan terakhir kepada Fir'aun yang sedang terheran-heran melihat ketegarannya. Ia meminta agar tulang belulangnya dan tulang belulang anak-anaknya dikumpulkan dan dikuburkan dalam satu liang lahat yang sama setelah mereka semua tiada. Fir'aun, dalam satu-satunya tindakan yang terlihat manusiawi, menyetujui permintaan terakhir wanita yang telah mengguncang otoritas ketuhanannya itu. Masyitoh tersenyum tipis, mengetahui bahwa kebersamaan mereka di dunia akan berlanjut menjadi kebersamaan yang indah di alam barzah. Akhirnya, Masyitoh melompat ke dalam minyak mendidih tersebut dengan penuh kesadaran dan keridoan hati demi cintanya kepada Allah SWT. Seluruh tubuhnya lenyap di telan panas, namun jiwanya terbang bebas menuju surga yang telah dijanjikan bagi hamba-hambanya yang bersabar. Bau wangi yang semerbak kini memenuhi seluruh penjuru istana, bahkan hingga keluar tembok kota, menjadi saksi bisu atas syahidnya keluarga Masyitoh. Tak ada lagi penderitaan, yang ada hanyalah kemuliaan yang abadi bagi seorang wanita yang memilih Allah di atas segalanya. Kisah ini tidak berhenti di sana, karena berabad-abad kemudian, harumnya Masyitoh masih dirasakan oleh manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Saat Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, beliau mencium aroma yang sangat harum menyengat yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya di bumi. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril tentang asal aroma tersebut, dan Jibril menjawab bahwa itu adalah aroma Masyitoh dan anak-anaknya. Ini adalah bukti nyata bahwa pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia dan akan selalu diingat oleh penduduk langit. Keteguhan Masyitoh memberikan kita pelajaran berharga bahwa iman bukanlah sekadar ucapan di bibir, melainkan keyakinan yang menghunjam kuat di dalam kalbu. Meskipun ia hidup di lingkungan yang penuh dengan kemewahan dan godaan duniawi, ia tidak membiarkan hatinya tergiur oleh gemerlap istana Fir'aun. Ia mengajarkan kita bahwa keberanian yang sejati adalah ketika kita tetap berpegang pada kebenaran, meskipun seluruh dunia menentang kita.
Masyitoh adalah bukti bahwa seorang wanita bisa menjadi pahlawan iman yang paling tangguh dalam sejarah peradaban manusia. Banyak dari kita mungkin tidak akan menghadapi ujian seberat Masyitoh. Namun tantangan iman selalu hadir dalam bentuk yang berbeda di setiap zaman. Bisa jadi ujian kita adalah godaan harta, popularitas, atau tekanan lingkungan yang menjauhkan kita dari nilai-nilai ketuhanan yang murni. Dengan mengingat kisah Masyitoh, kita diingatkan untuk selalu memprioritaskan ridho Allah di atas penilaian dan ancaman manusia. Kekuasaan Fir'aun sudah lama hancur dan menjadi puing. Namun nama Masyitoh tetap harum dan dikenang sebagai pemenang yang sejati dalam sejarah. Istana Firaun yang tadinya begitu perkasa, kini hanyalah tumpukan batu dan pasir yang menjadi objek wisata bagi orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Namun, esensi dari perjuangan Masyitoh terus hidup di dalam hati setiap orang beriman yang berusaha istiqomah di jalannya yang lurus. Kita belajar bahwa kezoliman sekuat apapun tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya kebenaran yang dijaga oleh Allah SWT. Masyitoh telah menuliskan sejarahnya dengan tinta darah dan air mata. Namun, hasilnya adalah keharuman yang abadi sepanjang masa. Bayangkan betapa bahagianya Masyitoh saat ini, berkumpul kembali dengan anak-anaknya di surga yang paling indah, tanpa ada rasa takut sedikit pun. Mereka berjalan di taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, menikmati balasan atas kesabaran mereka yang luar biasa di dunia yang fana. Kisah ini adalah penghibur bagi setiap jiwa yang sedang merasa lelah berjuang mempertahankan prinsip-prinsip kebaikan di tengah arus zaman yang deras. Allah tidak pernah tidur, dan setiap tetes air mata serta pengorbanan hambanya dicatat dengan sangat rapi dalam kitab keabadian. Mari kita renungkan sejenak, di mana posisi iman kita hari ini dibandingkan dengan keteguhan hati seorang Masyitoh yang luar biasa ini. Apakah kita masih sering mengeluh karena ujian-ujian kecil, atau kita mampu menjadikan kisah ini sebagai bahan bakar untuk memperkuat spiritualitas kita? Masyitoh bukan hanya tokoh dalam buku sejarah. Ia adalah inspirasi hidup bagi setiap ibu, setiap wanita, dan setiap pencari kebenaran. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk memiliki sedikit saja dari keberanian dan keikhlasan yang dimiliki oleh sang perias istana ini. Kisah Masyitoh juga mengingatkan para penguasa dan mereka yang memiliki kekuasaan agar tidak berlaku sombong dan sewenang-wenang terhadap sesama manusia. Kekuasaan di dunia ini sangatlah singkat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan penguasa yang sebenarnya di hari pembalasan kelak. Fir'aun akhirnya tenggelam di Laut Merah dengan penuh kehinaan. Sementara Masyitoh naik ke langit dengan penuh kemuliaan dan keharuman yang tiada tara. Ini adalah akhir yang adil bagi mereka yang memilih jalan yang berbeda. Jalan kesombongan versus jalan keimanan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan mampu menambah kecintaan kita kepada Allah serta para syuhada yang telah mendahului kita. Ambillah hikmah dari setiap detik perjuangan Masyitoh untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekecil apapun itu dalam menjaga integritas diri. Jangan biarkan kisah ini hanya menjadi angin lalu, melainkan jadikanlah ia sebagai pengingat saat kita mulai merasa lemah dalam menjalankan ketaatan. Masyitoh telah membuktikan bahwa wanita adalah tiang agama yang sangat kuat jika pondasinya adalah iman kepada Allah. Terima kasih telah menyaksikan kisah luar biasa Masyitoh ini hingga selesai di channel kami yang penuh inspirasi. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa tersentuh dan subscribe untuk mendapatkan update kisah Islami seru lainnya setiap minggu. Bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda agar semakin banyak orang yang terinspirasi oleh keteguhan iman sang perias istana Fir'aun. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah teguh dalam iman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.